Memang pola hidup itu membuat varises ya makin muncul dan proses penuaan juga kadang-kadang demikian. Dan karena proses penuaan juga suatu waktu pembuluh darah nggak elastis lagi. Dan itu katupnya itu jadi ada gangguan. Kalau ada bekuan-bekuan darah, ada gumpalan-gumpalan darah, lantas itu pembuluh darahnya juga jadi rusak. Katupnya pun jadi peradangan. Nah, lama-lama dia jadi varises tuh. Dokter Vito, aku mau tanya deh soal varises. Karena kan banyak banget, apalagi kayak cewek-cewek teman-teman aku tuh banyak yang ngeluh karena mereka pakai heels lah, terus karena katanya banyak duduk lah. Nah ini supaya jelas dulu nih, varises itu sebenarnya apa sih, dok? Nah, varises itu sebenarnya adalah penyakit vena kronis. Jadi adalah gangguan pada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu pembuluh darah yang harusnya kembali ke jantung. Jadi pembuluh darah itu ada dua trayek nih, dua arah. Dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki. Nah, ada juga yang dari seluruh tubuh kembali ke jantung lagi. Termasuk dari kaki itu harus kembali ke jantung. Nah, tujuannya kalau dia dari jantung ke kaki itu adalah menghantarkan oksigen, nutrisi itu ke sel-sel di kaki. Nanti dia bertukar di sana. Sampah metabolisme atau yang dibilang darah kotor biasanya itu kembali lagi dari kaki kembali lagi ke jantung. Nah, ini vena itu adalah yang menampung darah kotor itu. Mengalirkan darah kotor itu kembali ke jantung. Nah, itu dia yang dibilang varises itu adalah pembuluh darah vena sebenarnya. Oh, pembuluh darah vena. Nah, kalau misalnya orang dibilang varises itu pembuluh darah venanya kenapa? Apakah nggak lancar tuh ngalirin darah ke jantungnya lagi atau gimana sih itu maksudnya? Iya, pembuluh darah vena yang ada gangguan katup, ada hipertensi pada vena. Nah, itu mengakibatkan timbul urat-urat, timbul keluhan-keluhan. Nah, yang orang bilang, oh ini varises nih gitu. Jadi kalau misalnya kan banyak tuh yang nanya juga sama aku, hubungannya apaan sih kok varises, dokter jantung juga yang nanganin gitu kan, hubungannya sama jantung ini tuh apa? Jadi itu ya, jadi kesehatan jantung sama pembuluh darah di varises yang vena itu hubungannya karena mereka saling ngalirin darah. Iya, karena pompa dan pipanya kan, pompa jantung mengalirkan darah melalui pipa. Nah, pipa ini pembuluh darah. Jadi kalau ada masalah di pembuluh darah, biasanya itu ada pengaruhnya pada jantung atau dari jantung juga. Jadi kalau misalkan pada orang-orang yang punya masalah pada pembuluh darah, ya pompanya kita harus lihat juga nih. Makanya biasanya gini, orang yang punya kaki bengkak, itu kan salah satu gejala pada orang yang varises dalamnya. Nah itu tapi mirip juga, orang yang lemah jantung juga sebenarnya kakinya bengkak juga. Nah iya, itu bedainnya tuh kalau bengkak karena varises terus bengkak karena jantung gimana? Nah, biasanya kalau bengkaknya karena varises, itu kita bisa lihat kalau dia berdiri lama tambah bengkak. Nanti dia tiduran agak lumayan, bengkaknya hilang biasanya. Jadi pagi-pagi bangun udah enakan tuh. Nanti siang begitu lagi, sore puncaknya biasanya. Itu rasanya pegel banget kakinya, bengkaknya makin menjadi-jadi. Nah, kalau pada orang dengan gagal jantung atau lemah jantung, biasanya bengkaknya begitu aja sama. Dia bisa hilang kalau kita berikan obat tertentu. Oh, jadi terus-menerus bengkaknya stabil aja gitu ya? Tapi bisa dikatakan orang yang punya lemah jantung sekalipun bisa juga punya varises kan? Jadi punya dua-duanya maksudnya. Oh, bisa jadi bengkaknya itu karena dua-duanya? Dua-duanya punya ada, ya memang dia punya dua-duanya. Orang yang lemah jantung kan cenderung malas bergerak karena memang capek jadinya kan. Jadi dia juga punya varises juga, ya atau memang dia dari awal sudah punya dua penyakit tersebut, sehingga kalau cuma satu yang diperbaiki biasanya ya jadi nggak signifikan jadinya kan, dan orang jadi kelolosan penyakit jantungnya. Oke, jadi dikira cuma varises doang. Iya. Gitu. Tapi ini gimana sih caranya bisa tahu kalau kita itu sebenarnya emang aduh saya ini kena varises loh gitu, karena kan katanya varises itu kan ada urat-urat gitu, cuman kan ada beberapa orang yang kalau abis angkat beban, kerja berat, abis capek, uratnya emang kayak keluar tuh. Nah itu ngebedainnya tuh gimana nih? Kayak tahu kalau ini tuh beneran kalau wah kayaknya tanda-tanda varises harus periksa, sama kalau ini ternyata emang oh masih biasa aja nih, nggak apa-apa gitu. Nah kalau orang yang habis berdiri lama uratnya makin timbul ya mungkin emang dia punya varises. Dan biasanya sih orang kalau memang habis
anggaplah masih duduk lama pun kadang juga sama keluar juga uratnya, karena intinya dia timbul karena ada tekanan yang berlebihan. Tekanan dari kaki itu kan mau naik ke atas jantung melawan gaya gravitasi, dia nggak bisa naik ke atas, makanya akhirnya dia ngendap di bawah. Karena ngendap di bawah akhirnya tekanannya tinggi, makanya akhirnya ya muncul urat-urat tersebut. Kalau orang duduk, kelamaan duduk? Ya sama, duduk lama juga kan sama. Dia mau naik ke atas nggak bisa darahnya. Kehalang di sini ya? Ya, kehalang karena gravitasi kan. Makanya kalau tiduran, posisi jantung rata dengan kakinya, makanya dia enakan. Besok pagi bangun bisa udah enak tuh rasanya. Oke. Ya. Jadi tadi gejala kalau misalnya kita itu emang varises, timbul urat-urat. Terus kalau berdiri lama, itu akhirnya urat-uratnya lebih banyak lagi gitu ya. Terlihat lebih banyak, terus bengkak. Selain itu ada gejala lain nggak sih dok yang menyertai? Ada gejala-gejala yang orang nggak sadar, itu varises. Apa tuh? Nah, biasanya dia tidak timbul urat-urat. Selain dia bengkak aja, atau kadang-kadang dia hanya pembuluh darah kakinya itu kan di bawah lemak atau lapisan kulit yang tebal. Karena jadi nggak timbul, ya jadi nggak kelihatan ya. Mungkin orang yang punya badan yang lebih gemuk ya, jadi nggak kelihatan. Atau kulitnya tebal, jadi nggak kelihatan juga tuh biasanya. Bisa ya? Ya, jadi dia varises dalam di dalamnya. Varises dalam namanya ya. Jadi varises ini dia muncul dengan keluhan biasa kaki cepat pegel. Cepat capek, cepat lelah. Jalan ya, kram. Kadang lagi duduk lama juga kram sih jadinya. Karena kan kakinya kan sebenarnya kan tekanannya tinggi ke pembuluh darah venanya. Jadi dia rasanya kram. Lalu dia cenderung tadi itu cepat berat kakinya. Rasanya berat kakinya kalau dipakai jalan ya. Karena memang kan dia ngendep di bawah sebenarnya kan. Ini rasanya berat kakinya. Walaupun dia nggak lihat ada urat-urat varisesnya tuh. Iya. Nah, jadi dia nggak sadar kalau dia punya varises sebenarnya. Oh, jadi nggak harus kelihatan uratnya? Nggak harus. Bisa jadi terkena varises kalau udah dapat tanda-tanda itu. Nah, terus kalau penyebabnya sendiri apa sih dok? Maksudnya apakah itu ada gen yang turunan? Emang kayak ada orang yang nggak bisa ngindari namanya varises? Atau varises itu karena gaya hidup atau gimana? Memang pola hidup itu membuat varises ya makin muncul, dan proses penuaan juga kadang-kadang demikian. Jadi karena memang orang yang mager ya, terus kakinya itu cenderung ya di bawah terus ya, biasanya ada orang yang memang kerjaannya harus berdiri lama kan. Ada juga orang yang kerjaan duduk lama, jadi mesti duduk terus ya. Itu makanya jadi kakinya tuh jadi punya varises. Dan karena proses penuaan juga, suatu waktu pembuluh darah nggak elastis lagi. Dan itu katupnya itu jadi ada gangguan. Nah, ada juga yang penting nih, orang yang punya pembekuan darah. Nah, kalau ada bekuan-bekuan darah, ada gumpalan-gumpalan darah, lantas itu pembuluh darahnya juga jadi rusak. Katupnya pun jadi peradangan. Nah, lama-lama dia jadi varises tuh. Biasanya orang kena pembekuan darah karena kecelakaan atau karena memang bawaan ada? Ya, pernah cedera. Oh, ada. Ya, pernah cedera, atau dia pernah dirawat di rumah sakit lama, atau dia tiduran terus kerjaannya. Ya. Jadi ada orang yang gitu juga kan ya. Biasa juga kalau yang kemarin tuh karena orang sakit infeksi apa sehingga dia harus dirawat cukup lama di tempat tidur. Nah, itu kan bikin ada pembekuan darah. Nah, pembekuan darah ini membuat seseorang ya lebih cenderung kemudian hari bisa tinggi risikonya untuk punya varises. Itu salah satu penyebabnya, karena dia pernah beku darahnya, sehingga darah beku itu membuat pembuluh darah itu lebih tinggi tekanannya, makanya jadi lama-lama jadi nggak elastis lagi, katupnya juga terganggu, sehingga ya itu aliran darah yang mau ke jantung jadi nggak lancar. Ternyata bahaya ya, maksudnya kan kayak selama ini orang banyak yang kayak cukup nyepelein, orang rasanya apa sih orang cuma varises doang, apalagi kayak katanya habis olahraga tuh dok, terus nggak boleh langsung ditekuk gitu kakinya juga ya sama ya? Iya, itu tuh juga semua orang bilang, tapi sebenarnya sih enggak ya. Oh enggak ya? Enggak sebenarnya. Enggak itu. Aku suka misalnya habis olahraga, lurusin dulu kakinya jadi tekuk, nanti varises gitu. Enggak sih, itu nggak ada hubungannya sebenarnya justru. Ya, itu nggak ada hubungannya, nggak apa-apa. Tapi memang nyaman aja kalau orang setelah olahraga, baiknya sih kakinya diluruskan ya sebenarnya kan, supaya kita bisa stretching juga. Dan kaki diangkat juga sebenarnya nggak apa-apa, baik juga, nggak apa-apa. Ini memang tidak berhubungan langsung dengan varises, tapi ya untuk ototnya, untuk pembuluh darah, sirkulasi lancar juga lebih bagus. Ya nggak apa-apa sih. Ya? Iya. Memang orang yang habis olahraga mungkin kadang merasa kalau ditekuk jadi varises, padahal enggak sih. Pembuluh darah kita masih elastis kok ya, nggak jadi begitu ya. Bukan kayak kertas dikursak-kursak jadi begitu, enggak. Ya, justru memang kita mesti kasih tahu bahwa orang harusnya olahraga, justru olahraga itu justru membuat varises ini lebih ringan. Iya, kan justru kan kita mencegah pembekuan darah. Salah satu juga komplikasi varises selain tadi borok dan luka itu adalah kan pembekuan darah. Varises ini memang ya bisa membuat darah tuh jadi lebih kental, lebih pekat karena ada varisesnya ini kan. Jadi karena aliran darah nggak lancar ini, dan dia bisa masuk ke paru-paru, masuk ke jantung ya. Jadi sebahaya itu. Jadi bisa bikin adanya emboli paru namanya. Emboli paru ini dia bisa lewat dari
pembuluh darah yang mengalami pembekuan darah, lalu masuk ke jantung, dari jantung dia masuk ke pembuluh darah yang harusnya ke paru-paru. Ya, jadi dia bikin namanya tromboemboli namanya ya. Dan saya pernah juga ketemu kasusnya seperti itu. Dari varises ya kita bisa kasih pengecek darah dulu. Ya, tergantung kasusnya sih saudara ya. Kita bisa kasih pengecek darah, kita bisa diagnostik dulu, kita lakukan USG pembuluh darah biasanya. Kita cek sekalian jantungnya. Karena ya uniknya memang kan satu hubungan ya. Ini kan jantung, paru-paru dengan pembuluh darah satu hubungan semua. Nah, jantung dan pembuluh darah ini apalagi sebagai pompa dan pipa, itu dia sangat berhubungan. Sehingga biasanya kita bisa tracing, kita bisa lihat tuh urutannya dari mana, di bawah dia pembuluh darahnya sampai ke jantung ada masalah apa enggak. Alatnya pun sama sebenarnya USG itu. USG pembuluh darah sama USG jantung sama alatnya. Jadi kita bisa trace dia kan, kita bisa lihat oh ini pembuluh darah nih, ya lihat jantungnya ada masalah apa enggak gitu kan. Kalau misalkan dia ada bekuan darah di jantung juga sebenarnya bisa kelihatan juga. Nah, jadi ya dalam hal kita lihat komplikasi ya kita harap sih komplikasi nggak sampai terjadi, maksudnya nggak sampai terjadi yang berat gitu kan. Kalau lebih dari ringan, lebih awal kita bisa ketemu sebenarnya penanganannya lebih mudah harusnya buat pasiennya yang lebih nyaman maksudnya kan. Berarti emang kapan nih kita mulai harus aware kalau udah waktunya berobat nih? Kalau sudah ada mulai keluhan pegal-pegal, kita sebenarnya bisa lihat cek dulu ya. Lalu pegal-pegal itu atau ada kakinya rasanya berat. Apalagi kalau sudah mulai memang timbul ada urat-uratnya, nah sebaiknya kita cek dulu. Nah, terutama pada yang usia lanjut misalnya, lalu kelihatan ada borok-borok lukanya atau kakinya kelihatan lebih gelap atau kakinya terasa lebih berat. Nah, itu biasanya kita sudah lebih aware lagi, sudah lebih waspada lagi sebenarnya. Pada usia lebih lanjut kan memang sebenarnya juga lebih berisiko juga karena pembuluh darah sudah tidak seperti pembuluh darah waktu masih muda. Nah, jadi memang ya kita melakukan check up itu juga sekalian juga kita bisa melihat pembuluh darah yang lainnya. Pembuluh darah juga kan sebenarnya adalah salah satu parameter kesehatan jantung juga. Nah, karena kan satu paket, ya kan kayak handphone sama kabelnya. Nah, ini kayak pompa sama pipanya gitu. Jadi sebenarnya kalau orang usia lanjut itu dia kan harus banyak olahraga, banyak gerak. Nah, ini sebenarnya juga mengurangi risiko terkena varises sebenarnya. Oh iya, justru mereka kalau lebih banyak beraktivitas jadi varisesnya juga berkurang. Ada olahraga khusus tapi nggak dong? Iya, jadi orang olahraga itu mestinya dia memperkuat otot-ototnya juga, otot betisnya, otot kakinya. Jadi nggak cuma jalan aja. Jalan aja sebenarnya kan aktivitasnya sebenarnya. Tapi untuk bisa kuat jalan, dia harus memperkuat ototnya sebenarnya kan. Nah, latihan otot itu adalah latihan yang penting sebenarnya. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka lupa. Latihan betis, latihan pakai beban, malah ya latihan berdiri, lalu latihan duduk, berdiri lagi itu salah satu latihan juga sebenarnya. Nah, orang yang menjaga pembuluh darahnya itu juga menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, sebenarnya demikian. Iya. Menyambung satu ya? tadi kan kita udah bilang satu paket ya. Pompa jantungnya, lalu pipanya pembuluh darahnya. Jadi sepaket itu sebenarnya kan. Jadi kalau orang yang kelihatan punya varises itu sebenarnya punya tanda, bisa menjadi pertanda bahwa kita harus cek juga nih jantungnya gitu. Karena kan satu paket dia. Nah, salah satunya gitu. Sehingga sebaiknya memang kalau orang bilang, kenapa sih kita mesti olahraga untuk kesehatan gitu? Sebenarnya banyak fungsinya. Selain karena tadi pembuluh darahnya, jantungnya juga sama, karena memang saling berhubungan. Dia memperlancar sirkulasi, lalu kan juga kita tahu bahwa selain nutrisi, oksigen, sel-sel imunitas juga kan dilewatkan di pembuluh darah juga, alirannya pembuluh darah juga sama. Jadi semuanya itu satu bagian sebenarnya. Itu juga bagian yang penting ya berarti ya. Sangat penting malah. Sangat penting. Aduh, Dok, jelas banget nih. Mudah-mudahan juga teman-teman semuanya yang nonton juga jadi ngerti ya, teredukasi. Aku jadi tahu, jadi lebih aware lagi soal varises, jantung, pembuluh darah. Makasih banyak dokter. Oke, sama-sama.